Desa Kencana yang damai menjadi saksi dari sebuah keluarga yang terlihat bahagia di permukaan. Rina dan Arman baru menikah 3 tahun lalu, menjadikan mereka pasangan muda yang sering menjadi contoh bagi tetangga. Mereka tinggal bersama Bu Maya, ibu Arman, yang sudah lama hidup sendiri sejak suaminya meninggal. Rina sering memuji kedekatan Arman dan Bu Maya. "Aku beruntung punya suami yang begitu hormat pada ibunya," katanya kepada teman-temannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah itu, ada hubungan terlarang yang perlahan tumbuh, hubungan yang kelak menghancurkan segalanya. Hari itu, Rina mendapat kabar dari kantornya bahwa ia harus mengikuti pelatihan di luar kota selama seminggu. Awalnya, ia ragu meninggalkan rumah, tapi Arman dan Bu Maya meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Ibu ada di sini, Nak. Jangan khawatir, Arman gak akan sendirian," ucap Bu Maya dengan senyum hangat. Rina pun berangkat dengan hati lega, meninggalkan Arman dan Bu Maya di rumah. Selama Rina pergi, Bu Maya menunjukkan perhatian yang lebih dari biasanya pada Arman. Ia selalu memastikan makanan siap tepat waktu, mencuci pakaian Arman, bahkan menyiapkan teh hangat untuknya setiap malam. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik di rumah tiba-tiba padam. Arman, yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut saat Bu Maya datang membawa lilin. "Arman, kamu pasti bosan. Ayo duduk di sini, kita ngobrol," ajak Bu Maya. Obrolan ringan mereka perlahan berubah menjadi pembicaraan mendalam. Bu Maya mulai menceritakan kesepian yang ia rasakan sejak suaminya meninggal, sementara Arman mengungkapkan tekanan yang ia rasakan sebagai kepala keluarga. "Ibu tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai," ucap Bu Maya pelan. "Kadang-kadang, perhatian sederhana saja bisa membuat perasaan itu lebih ringan." Malam itu, kehangatan percakapan mereka menciptakan jarak yang lebih dekat. Arman mulai merasa nyaman berbagi hal-hal yang bahkan tak pernah ia katakan pada Rina. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Arman mulai merasa perhatian Bu Maya lebih dari sekadar kasih sayang seorang ibu mertua. Namun, ia menepis pikiran itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu sensitif. Namun, pada suatu sore, ketika Bu Maya sedang menyiapkan teh, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Arman yang sedang membantu mencuci gelas. Sentuhan itu terasa lebih lama dari yang seharusnya, membuat keduanya terdiam. "Ibu," Arman mencoba berkata, tapi kata-katanya terhenti ketika melihat tatapan Bu Maya yang begitu lembut namun penuh arti. Bu Maya tersenyum tipis. "Arman, kamu laki-laki yang baik. Ibu bersyukur Rina menikah denganmu." Arman hanya mengangguk, tapi pikirannya penuh dengan kegelisahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa ada perasaan yang seharusnya tak ia miliki terhadap Bu Maya. Di sisi lain, Bu Maya menyadari bahwa perhatian Arman padanya juga berbeda. Ia tahu apa yang ia rasakan adalah salah, tapi kesepian yang selama ini ia pendam seolah membuatnya tak mampu mengendalikan diri. Rahasia itu mulai tumbuh, meski keduanya tahu bahwa batas moral sudah semakin kabur. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Arman dan Bu Maya semakin sulit dikendalikan. Keduanya tahu apa yang mereka rasakan salah, namun perhatian dan kenyamanan yang mereka dapatkan dari satu sama lain membuat mereka terus berada dalam situasi yang berbahaya. Rina, yang kembali dari pelatihan luar kota, tidak menyadari perubahan kecil yang mulai muncul di rumah. Bu Maya tampak lebih sering memperhatikan Arman dibandingkan biasanya, dan Arman sendiri terlihat canggung ketika Rina mencoba bercengkrama dengannya. "Arman, kamu baik-baik saja, kan? Sepertinya kamu sering melamun akhir-akhir ini," tanya Rina suatu malam saat mereka sedang makan malam.
Arman tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Aku hanya lelah, mungkin karena pekerjaan. Namun, malam itu, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mencoba mengabaikan firasat buruknya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kekhawatiran berlebihan. Sementara itu, di sisi lain, Bu Maya merasa semakin sulit menahan diri. Ia tahu bahwa rahasia ini tak boleh diketahui oleh Rina, namun perasaannya terhadap Arman semakin mendalam. Suatu hari, ketika Rina pergi ke pasar, Bu Maya mendekati Arman yang sedang duduk di teras. "Arman," panggil Bu Maya dengan suara lembut, "Ibu ingin bicara." Arman menoleh, tatapannya penuh kecemasan. "Ada apa, Bu?" Bu Maya mendekat dan duduk di sebelahnya. "Ibu tahu ini salah, tapi ibu tidak bisa membohongi perasaan ibu sendiri." Arman terdiam. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia tahu betul bahwa hubungan ini hanya akan membawa kehancuran, namun bagian dari dirinya tak mampu menyangkal kenyamanan yang ia rasakan bersama Bu Maya. "Ibu, ini tidak benar. Kalau Rina tahu, semuanya akan hancur," ucap Arman dengan nada pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Bu Maya menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Ibu tahu, tapi ibu tidak bisa mengabaikan apa yang ibu rasakan. Arman, kamu adalah satu-satunya orang yang membuat ibu merasa hidup lagi." Arman mencoba menjauh, namun Bu Maya memegang tangannya. "Jangan pergi, Arman. Ibu tidak meminta apa-apa. Ibu hanya ingin kamu tahu apa yang ibu rasakan." Arman terdiam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan itu. Namun, tak jauh dari sana, seseorang diam-diam memperhatikan percakapan mereka. Rina, yang baru saja kembali dari pasar, berhenti sejenak di belakang pintu, mendengar suara mereka dengan hati berdebar. "Ibu," bisik Rina pada dirinya sendiri, merasa ada sesuatu yang salah. Rina tidak langsung masuk ke rumah. Ia memilih untuk mengamati dari kejauhan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina berdiri di balik pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar percakapan Bu Maya dan Arman yang terasa ganjil. Meskipun belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah beberapa saat, ia masuk ke rumah dengan senyum palsu, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Bu, Arman, aku sudah pulang," katanya dengan suara ceria. Bu Maya dan Arman tersentak. Mereka langsung berusaha bertindak biasa, meskipun canggung mulai terasa di antara mereka. "Oh, Rina, kamu sudah pulang? Bagaimana di pasar?" tanya Bu Maya sambil berpura-pura sibuk membereskan meja. "Baik saja, Bu," jawab Rina sambil tersenyum, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Hari itu, Rina memutuskan untuk mengamati perilaku Arman dan Bu Maya lebih teliti. Ia memperhatikan bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka saling memandang, dan bagaimana suasana rumah yang dulu hangat kini terasa dingin. Suatu malam, ketika Arman sudah tidur, Rina memeriksa ponsel suaminya yang diletakkan di atas meja. Awalnya ia ragu, tetapi dorongan hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam ponsel itu, ia menemukan pesan-pesan singkat antara Arman dan Bu Maya yang membuat dadanya sesak. Pesan itu berisi obrolan yang tampak akrab, tetapi ada satu pesan yang membuat Rina merasa terhianati. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Arman. Perasaan ini semakin sulit aku kendalikan." Rina merasa seperti tersambar petir. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin marah, ingin langsung menghadapi mereka,
tetapi ia memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Esok harinya, Rina memutuskan untuk menguji mereka. Ia berpura-pura harus pergi ke kota untuk urusan pekerjaan mendadak dan memberitahu mereka bahwa ia akan pulang larut malam. "Aku harus menyelesaikan laporan penting di kantor," kata Rina sambil tersenyum kecil. "Kalian tidak apa-apa di rumah, kan?" Bu Maya tampak sedikit gugup, tetapi berusaha tersenyum. "Tentu, Nak. Jangan khawatir, kami baik-baik saja." Rina berangkat dengan membawa tas kecil, tetapi sebenarnya ia tidak benar-benar pergi. Ia kembali ke rumah beberapa jam kemudian dengan diam-diam, berharap bisa menemukan bukti dari kecurigaannya. Saat ia mendekati rumah, ia melihat lampu ruang tamu masih menyala. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela, dan apa yang ia lihat menghancurkan hatinya. Bu Maya dan Arman duduk berdekatan di sofa, berbicara dengan suara pelan. Tatapan mereka begitu intim, dan di tengah percakapan, Bu Maya menyentuh tangan Arman dengan lembut. "Arman, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku takut Rina akan tahu," ucap Bu Maya dengan suara gemetar. Arman menghela napas panjang. "Aku juga takut, Bu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ini." Rina merasa dunia seakan runtuh. Ia tak bisa lagi menahan emosinya. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu dan langsung menghadapi mereka. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Rina dengan suara bergetar. Bu Maya dan Arman terkejut. Wajah mereka seketika pucat pasi. "Rina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Arman mencoba menjelaskan, tetapi Rina sudah tak mau mendengar. "Tidak seperti yang kupikirkan. Aku melihat sendiri bagaimana kalian saling memandang. Apa ini? Apa kalian sudah kehilangan akal?" Tangis Rina pecah. Bu Maya hanya bisa menunduk, sementara Arman tampak bingung dan tak mampu berkata apa-apa. "Aku mempercayai kalian. Aku meninggalkan kalian di rumah ini karena aku pikir kalian keluargaku. Tapi ini yang kalian lakukan?" Tangisan Rina semakin keras, dan malam itu menjadi malam di mana semua topeng mereka runtuh. Rahasia itu akhirnya terbuka, dan keluarga yang dulu terlihat harmonis kini berada di ambang kehancuran. Malam itu menjadi mimpi buruk bagi Rina. Tangisannya memenuhi rumah, menggema di hati Arman dan Bu Maya yang dilanda rasa bersalah. Bu Maya mencoba mendekati Rina, namun tangannya ditepis dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Bu," seru Rina, matanya merah penuh kemarahan. "Aku tidak percaya ini. Ibu yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, malah mengkhianatiku." Bu Maya terdiam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. "Rina, Ibu menyesal. Ibu benar-benar menyesal," ucapnya dengan suara parau. Arman mencoba bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuat Rina semakin marah. Aku menyerahkan seluruh hidupku padamu, Arman. Aku percaya kamu, tapi ternyata kamu mempermalukan aku seperti ini." Rina akhirnya mengambil keputusan besar. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemasi barang-barangnya. "Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Kalian berdua pantas untuk saling menghancurkan. Jangan pernah cari aku lagi." "Rina, tunggu. Jangan pergi." Arman berusaha menghentikannya, tapi Rina menatapnya dengan dingin. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan kalian." Dengan langkah berat, Rina meninggalkan rumah itu. Ia memilih pergi ke rumah sahabatnya untuk sementara waktu, mencari pelarian dari rasa sakit yang begitu dalam. Di rumah, Bu Maya dan Arman terdiam.
Keheningan menyelimuti mereka, membawa rasa bersalah yang semakin dalam. Hubungan terlarang mereka yang dulu terasa begitu menggoda kini hanya menyisakan kehancuran. Beberapa bulan berlalu, namun luka yang ditinggalkan malam itu masih segar. Rina menggugat cerai Arman dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Ia memulai hidup baru di kota lain, berusaha mengobati luka hatinya. Arman kembali ke rumah orang tuanya, hidup dalam penyesalan mendalam. Ia kehilangan segalanya, istrinya, rasa hormatnya pada dirinya sendiri, dan masa depannya yang dulu penuh harapan. Sementara itu, Bu Maya memilih hidup menyendiri di rumah yang kini terasa kosong. Kehamilan yang pernah ia rasakan akibat hubungan terlarang itu berakhir dengan keguguran, seolah menjadi hukuman atas dosanya. Hubungan mereka tak pernah pulih. Setiap kenangan yang tersisa hanya menjadi pengingat akan dosa yang pernah mereka lakukan. Di akhir kisah ini, tidak ada kebahagiaan. Semua pihak terjerat dalam konsekuensi dari pilihan mereka. Kehidupan yang tampak sempurna di awal berubah menjadi tragedi karena godaan dan pengkhianatan. Kadang, cinta yang salah arah tidak hanya menghancurkan hati, tetapi juga menghancurkan hidup.